Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Usni. Di sini saya akan menjelaskan materi K3L, yaitu identifikasi sifat dan karakteristik limbah B3. Baik, hal yang pertama saya jelaskan itu adalah pengertian B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, yaitu bahan yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun sifat B3 yaitu pertama, mudah meledak atau eksplosif. Dapat meledak karena reaksi kimia, gesekan, panas atau tekanan. Contohnya amonium, nitrat, dan TNT. Yang kedua, mudah terbakar atau flammable, yaitu sangat mudah terbakar dalam kondisi normal, terkena panas, percikan api, atau udara. Yang contohnya itu seperti bensin, alkohol, gas LPG. Yang ketiga itu adalah reaktif. Dapat bereaksi hebat dengan air, udara, atau zat lain hingga menghasilkan gas beracun atau panas tinggi. Contohnya itu natrium dan kalium. Yang keempat, beracun atau toksik. Dapat menyebabkan kerusakan organ, gangguan sistem saraf, atau bahkan kematian jika tertelan, terhirup, atau terserap kulit. Contohnya arsenik, sianida, merkuri. Yang kelima, korosif. Dapat menghancurkan jaringan hidup, kulit, mata, atau organ. Contohnya asam sulfat, natrium hidroksida. Yang keenam itu iritan. Dapat menyebabkan peradangan atau iritasi pada kulit, mata, atau sistem pernapasan. Contohnya amonia dalam konsentrasi rendah. Baik, potensi bahaya B3. Yang pertama, potensi bahaya terhadap kesehatan manusia yang dapat menyebabkan keracunan akut atau kronis melalui pernapasan, kulit, atau pencernaan yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, gangguan saraf, gagal organ, iritasi atau luka bakar pada kulit dan mata. Yang kedua, potensi pencemaran lingkungan. Pada air, limbah B3 yang bocor atau dibuang ke saluran air dapat mencemari air tanah dan permukaan, merusak ekosistem sungai, danau, serta sumur warga. Pada tanah, mengubah struktur atau kesuburan tanah tidak bisa digunakan untuk pertanian. Udara. Pada udara, uap beracun atau hasil pembakaran LB3 dapat mencemari udara yang menyebabkan polusi dan penyakit pernapasan. Yang ketiga, potensi bahaya fisik. Bahan mudah terbakar atau reaktif bisa menyebabkan kecelakaan besar di area industri atau transportasi. Korosi bahan dapat merusak peralatan, kendaraan, dan infrastruktur yang bersentuhan dengan LB3. Keempat, potensi gangguan sosial dan ekonomi. Biaya pemulihan lingkungan yang sangat mahal, konflik sosial akibat pencemaran lingkungan oleh industri, dan penurunan produktivitas pertanian atau perikanan akibat pencemaran. Baik, adapun sumber limbah B3, yaitu yang pertama adalah industri. Industri merupakan penyumbang terbesar limbah B3 karena penggunaan bahan kimia dan proses produksi. Contohnya industri logam, limbah logam berat seperti merkuri, timbal, dan krom. Industri tekstil itu limbah pewarna sintesis dan pelarut. Industri minyak dan gas itu seperti lumpur pengeboran dan oli bekas. Industri cat dan tinta itu seperti thinner dan pelarut organik. Yang kedua yaitu fasilitas kesehatan. Limbah medis sangat berbahaya karena bisa bersifat infeksius dan mengandung bahan kimia atau biologis beracun. Contohnya jarum suntik bekas, obat kadaluarsa, limbah laboratorium, jaringan tubuh atau darah. Yang ketiga, rumah tangga.
Meskipun dalam jumlah kecil, rumah tangga juga menghasilkan limbah B3 yang berbahaya jika dibuang sembarangan. Contohnya, baterai bekas, lampu neon, obat-obat kadaluarsa, dan pembersih kimia. Yang keempat, pertanian dan perkebunan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintesis menimbulkan residu beracun yang bisa mencemari tanah dan air. Contohnya, pestisida, insektisida, herbisida, dan limbah pupuk buatan. Yang kelima, transportasi dan otomotif. Aktivitas kendaraan dan bengkel menghasilkan cairan limbah cair dan padat yang berbahaya. Contohnya oli bekas, aki bekas, sisa bahan bakar atau pelumas. Yang keenam, itu adalah laboratorium dan pendidikan. Kegiatan eksperimen kimia di kampus atau di laboratorium penelitian juga menghasilkan limbah B3. Contohnya, sisa larutan, asam atau basa kuat, dan bahan kimia yang kadaluarsa. Baik, adapun kategori limbah B3. Yang pertama itu kategori 1. Kategori 1 ini memiliki ciri-ciri bersifat sangat toksik, reaktif, mudah meledak, karsinogenik, mutagenik, atau teratogenik, yang dapat menimbulkan dampak langsung dan serius terhadap manusia dan lingkungan meskipun dalam jumlah kecil. Contohnya itu bahan kimia laboratorium yang sangat reaktif, limbah pestisida yang sangat beracun, limbah merkuri dan senyawanya, limbah infeksius dari rumah sakit. Kategori 2 yaitu merupakan limbah yang berbahaya tetapi tingkat bahayanya lebih rendah dibandingkan kategori 1. Ciri-cirinya itu tetap berbahaya, tapi tidak menimbulkan dampak langsung atau akut dalam jumlah kecil. Umumnya bersifat iritan, mudah terbakar atau korosif ringan. Contohnya oli bekas, limbah cat dan tinta, limbah baterai, dan limbah pembersih logam. Adapun istilah limbah B3. Yang pertama, penghasil limbah B3 adalah individu, perusahaan, atau instansi yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah B3, baik dari proses industri, medis, rumah tangga, atau lainnya. Yang kedua, pengangkut limbah B3, yaitu pihak yang bertugas membawa limbah B3 dari tempat penghasil ke tempat pengelolaan. Pengangkut ini harus memiliki izin resmi dan menggunakan kendaraan khusus sesuai standar keselamatan. Yang ketiga, pengelolaan limbah B3, yaitu serangkaian kegiatan untuk menangani limbah B3 mulai dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, hingga penimbunan akhir secara aman dan sesuai aturan hukum. Yang keempat, manifest, yaitu dokumen resmi yang digunakan untuk melacak perjalanan limbah B3 dari penghasil ke pengelolaan akhir. Manifest mencatat siapa yang menghasilkan, siapa yang mengangkut, dan kemana limbah dibawa. Adapun penempatan limbah B3, yang pertama itu di tempat penyimpanan sementara. Sebelum dikirim ke pengelolaan, limbah B3 harus disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan sementara yang memenuhi standar. Ciri-ciri dari tempat penyimpanan sementara limbah B3 yaitu diberi label yang jelas, nama industri, simbol B3, tanggal mulai penyimpanan, terbuat dari bahan tahan bocor dan tidak mudah terbakar, tidak tercampur dalam limbah dengan limbah non B3, terpisah antara limbah padat, cair, dan gas, dilengkapi penampung tumpahan, memiliki ventilasi, sistem pencahayaan, dan alat pemadam kebakaran, dilengkapi rambu bahaya atau tanda B3 berwarna merah atau orange. Yang kedua yaitu jangka waktu penyimpanan. Penghasil non industri besar maksimal 90 hari, penghasil kecil 50 kg per hari, boleh disimpan hingga 180 hari atau bahkan 365 hari jika belum tersedia pengangkutan limbah terdekat.
Yang ketiga, lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus berada di dalam area perusahaan atau fasilitas penghasil, tidak dekat dengan sumber air, pemukiman, atau area rawan banjir, aman dan terlindungi dari hujan dan sinar matahari langsung. Tidak boleh menyimpan limbah B3 di ruang terbuka atau membuangnya langsung ke saluran air, tanah, atau sungai, atau mencampur limbah B3 dengan limbah domestik atau limbah lain tanpa identifikasi. Adapun pengurangan limbah B3, yaitu yang pertama pengurangan dari sumber, yaitu mengurangi penggunaan bahan B3 dalam proses produksi, mengganti bahan berbahaya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, dan memperbaiki proses kerja agar limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Yang kedua, pengolahan dan pemanfaatan kembali, yaitu memanfaatkan limbah B3 yang masih bisa digunakan kembali dan mendaur ulang untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang. Ketiga, pengelolaan limbah yang baik, yaitu penyimpanan limbah yang aman dan sesuai standar agar tidak mencemari lingkungan. Pengolahan limbah sebelum dibuang seperti netralisasi, pengendapan atau inerisasi atau pembakaran dengan insinerasi atau pembakaran dengan kontrol. Yang keempat, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang mengurangi limbah B3 atau mengelola limbah menjadi bahan yang tidak berbahaya. 5. Edukasi dan pelatihan, yaitu memberikan pelatihan kepada pekerja tentang cara mengelola limbah B3 dengan benar, yang dapat meningkatkan kesadaran tentang dampak limbah B3. Baik, adapun dampak limbah B3. Yang pertama itu dampak terhadap kesehatan manusia, yaitu keracunan akut atau kronis, karena paparan langsung dapat menyebabkan mual, pusing, iritasi kulit, hingga kerusakan organ dalam. Penyakit serius, beberapa limbah B3 bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker, mutagenik yang dapat merusak DNA, dan teratogenik yang dapat mengganggu perkembangan janin. Infeksi, karena limbah infeksius kesehatan dari fasilitas kesehatan dapat menyebabkan penularan penyakit menular. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Dalam pencernaan air, limbah B3 yang bocor ke sungai atau tanah akan mencemari air tanah dan air permukaan yang dapat merusak ekosistem akuatik. Pencemaran tanah. Zat berbahaya dapat diserap dalam tanah dan dapat membuatnya tidak subur dan mengganggu kehidupan mikroorganisme. Pencemaran udara. Pembakaran limbah B3 tanpa sistem pengendalian emisi menghasilkan gas beracun seperti dioksin dan furan. Yang ketiga, dampak terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Kematian massal biota. Hewan air dan darat dapat mati akibat racun dalam limbah, seperti logam berat dan pestisida. Gangguan rantai makanan. Zat berbahaya bisa masuk ke rantai makanan dan terakumulasi di tubuh manusia. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Biaya kesehatan dapat meningkat. Masyarakat sekitar lokasi tercemar sering mengalami masalah kesehatan yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Penurunan produktivitas lahan dan perikanan. Limbah B3 dapat merusak sawah, kebun, dan tambak. Penurunan kualitas hidup dan nilai properti. Lingkungan yang tercemar menyebabkan turunnya nilai ekonomi suatu wilayah. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi ini yaitu adalah limbah yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga harus dikelola secara khusus dan hati-hati. Pengolahan yang tepat meliputi pengurangan, pemanfaatan ulang, dan penyimpanan aman, dapat mencegah pencemaran dan melindungi makhluk hidup. Penggunaan simbol B3 penting untuk memberi peringatan dan pendorongan penanganan yang sesuai. Baik, itulah
penjelasan materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.